Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Saya berharap hari ini semakin menyenangkan dan tidak berkurang kebahagiaannya tentunya. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini bersama saya Amran kembali lagi ke hadapan teman-teman semua pemirsa setia channel Info Bansos. Pada kesempatan kali ini ada kabar menggembirakan proses pencairan bansos dari pemerintah. Ternyata hari ini sudah ada pemberitahuan mengenai SP2D Bansos di mana pencairan atau penyalurannya dimulai besok Jumat 15 September hingga akhir bulan September. Nah, teman-teman, bagi KPM PKH dan juga KPM BPNT di mana para KPM ini tercatat pada DTKS tentunya. Nah, bagi KPM PKH dan BPNT, berita ini sangatlah membahagiakan tentunya karena bagi dua bansos tambahan ini diperuntukkan bagi KPM. Dan akhirnya SP2D Bansos turun dan mulai dicairkan besok Jumat 15 September hingga akhir bulan September 2023. Nah, wilayah mana sajakah yang bakal rame-rame pencairan? So, simak info lengkapnya. Dan sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru berkunjung, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua selalu mendapatkan update info terbaru seputar pencairan bansos dan subsidi pemerintah. Dan yang telah setia menjadi pemirsa channel Info Bansos, saya ucapkan terima kasih banyak dan jangan lupa memberi komentar serta jempol manisnya dan silahkan di-share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Baik teman-teman, kita kembali ke topik ada kabar gembira proses pencairan bansos dari pemerintah. Ternyata hari ini sudah ada pemberitahuan mengenai SP2D Bansos di mana pencairan atau penyalurannya dimulai besok Jumat 15 September 2023 hingga akhir bulan September 2023. Nah, surat perintah pencairan bansos tahap yang kedua sudah turun. Bagi KPM PKH dan BPNT sangat bergembira pastinya dikarenakan tahap 2 mulai dicairkan kembali. Nah, teman-teman, untuk informasi SP2D Bansos yang turun yaitu ada dua jenis bansos yang akan diinformasikan selengkapnya, yaitu SP2D Bansos Cadangan Pangan Pemerintah atau CPP dan SP2D Bansos Daging Ayam dan Telur. Nah, teman-teman, oleh karena pemerintah sudah menganggarkan untuk penyaluran bantuan sosial harus disalurkan sesuai dengan tenggang waktu penyaluran kepada penerima manfaat PKH dan juga BPNT yang telah ditetapkan sebagai sasaran bansos. Maka daftar nama-nama dalam daftar SP2D tahap yang pertama disalurkan pada bulan September ini dan terpantau beberapa daerah juga mulai penyaluran besok pada tanggal 15 September 2023 hingga tanggal 30 September tahun 2023. Untuk pencairan bansos tahap yang pertama yang tentunya akan disalurkan lewat PT Pos Indonesia dan juga ada yang disalurkan melalui perusahaan logistik di mana itu pengambilannya di setiap desa. Mungkin menggunakan balai desa ya teman-teman. Nah, untuk bansos tersebut adalah bansos pangan, yaitu bansos beras 10 kg ya teman-teman. Dan alhamdulillah pemerintah menyalurkan bantuan sosial tersebut di mana untuk sasaran penerimanya adalah keluarga penerima manfaat PKH dan juga keluarga penerima manfaat BPNT. Untuk penyaluran kemarin itu sekitar Maret hingga Juni kemarin sudah pernah disalurkan juga bansos CPP. Nah, sama seperti yang akan disalurkan di bulan September 2023 ini untuk 3 kali gelombang pencairan, yaitu untuk gelombang 1 September, gelombang kedua Oktober, dan juga gelombang ketiga di bulan November. Khususnya pada penyaluran yang lalu ada beberapa KPM atau keluarga penerima manfaat yang melaporkan tidak masuk ke dalam daftar bansos pangan tersebut. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diketahui dikarenakan jika KPM tersebut tidak mengambil bantuan hingga batas waktu yang ditentukan, maka akan digantikan oleh warga yang membutuhkan dengan syarat pihak pemerintah desa setempat mengisi semacam form daftar nama pengganti KPM dan juga nama KPM yang digantikan.
Nah, selain jika KPM tidak mengambil bantuan sesuai dengan jadwal, bila saja pemerintah desa bahwa nama KPM yang ada dalam daftar tersebut sebenarnya tidak layak, itu dikarenakan KPM tersebut sudah meningkat kesejahteraannya, maka tidak mustahil juga digantikan oleh warga lain yang kehidupannya jauh lebih layak untuk menerima bantuan sosial. Ini berlaku khusus untuk CPP ya teman-teman, namun syaratnya seperti yang pertama tadi, pemerintah desa tetap harus mengisi nama KPM pengganti dan yang digantikan tentunya. Jadi harus dipahami ya teman-teman, dan bagi yang sudah mendapatkan surat undangan mulai tanggal 15 September hingga tanggal 30 September, suratnya atau pemberitahuannya akan disampaikan oleh pihak aparat desa atau pihak RT RW, di mana pemberitahuan atau surat tersebut tertera tanggal dan titik lokasi pengambilan bantuan sosial berupa 10 kg beras untuk tahap 2 yang dimulai bulan September 2023. Nah, menurut pantauan untuk bansos pangan ini sudah ada daerah yang meluncurkan penyaluran per hari ini, yaitu Kota Banjarmasin. Selain itu juga Pos Indonesia mulai mendistribusikan bantuan pangan beras program cadangan pangan pemerintah CPP tahap kedua kepada 8.522.468 keluarga penerima manfaat KPM di 12 provinsi di Indonesia. Pendistribusian tersebut seiring mulai diberlakukannya penyaluran CPP tahap 2 secara nasional mulai 11 September 2023. Seremonial pendistribusian CPP beras dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor dan Gudang Bulog Kelapa Gading pada hari Senin 11 September 2023. Hadir juga Menteri BUMN Erick Thohir, Dirut Bulog Budi Waseso, Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas Arief Prasetyo Adi, serta direksi dan jajaran pelaksana program. Distribusi bantuan pangan oleh PT Pos Indonesia ini dilakukan mulai dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, serta ke-9 provinsi lainnya secara bertahap. Di DKI Jakarta, sebanyak 304.040 KPM akan menerima sekitar 3.040 ton beras, Jawa Barat 44.277 ton, dan Banten 6.599 ton. Untuk CPP beras tahap 2, Pos Indonesia mendapatkan penugasan melakukan pendistribusian ke 12 provinsi di Indonesia. Ke-12 provinsi tersebut adalah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Maluku, Maluku Utara, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Tengah. Pos Indonesia akan memastikan penyaluran beras ini diterima oleh KPM sebagaimana daftar yang telah diberikan oleh Badan Pangan Nasional. Penerima akan dipastikan adalah yang berhak berdasarkan nama dan alamat yang tertera. Pos Indonesia akan melakukan pengecekan agar lebih tepat sasaran. Bagi teman-teman, jika sudah masuk dalam SP2D, nanti pada saat pencairan itu harus membawa dan menunjukkan EKTP atau KK dan surat pemberitahuan sebagai penerima bantuan. Nanti pegawai pos akan melakukan verifikasi syarat administrasi penyerahan CPP yang dibawa oleh penerima bantuan untuk diverifikasi datanya. Nah, selanjutnya untuk SP2D Bansos tambahan kedua adalah bantuan daging ayam dan telur untuk tahap kedua yang diperuntukkan untuk KPM dari keluarga yang rawan stunting. Bantuan pangan berupa daging ayam dan telur menyasar 1,4 juta keluarga penerima manfaat di 7 provinsi. Direktur Utama PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau Holding Pangan ID Food, Frans Marganda Tambunan, mengatakan kota pertama yang disalurkan bantuan telur dan ayam kepada keluarga penerima di Bogor. Dia menyebutkan ada 2 kecamatan yakni Dramaga dan Katulampa. Menurut Marganda, kita mulai dari Bogor, ada di Dramaga dan ada di Katulampa. Dan ini kita laksanakan untuk 1,4 juta paket telur dan ayam per bulan sampai 3 bulan ke depan. Jadi sama persis dengan sebelumnya, kata Frans di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta Utara pada hari Senin 11 September 2023. Baik teman-teman, demikian informasi 2 SP2D untuk 2 bansos yang turun dan dicairkan
untuk tahap kedua gelombang pertama hingga akhir bulan September 2023. Semoga berita ini bermanfaat. Saya Amran undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.